Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Elva Arintika dari kelas C pagi semester 7 NIM 311910047. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang polemik sastra kontekstual. Arif Budiman memang dikenal dengan pandangan-pandangannya yang sangat kritis. Ia tidak hanya menggugat universalitas sosiologi dan ekonomi sampai politik, tapi juga sastra. Terhadap sastra universal yang dianut oleh para sastrawan utama sampai 1980-an, ia memperkenalkan sastra kontekstual yang ia gelorakan dalam berbagai diskusi. Polemik atas apa yang disebut sebagai sastra kontekstual di media massa terbitan Pulau Jawa di pertengahan tahun 1980-an bisa dikatakan sebagai sebuah peristiwa yang mempersoalkan isu tradisi dan bakat individu dalam sastra Indonesia. Arif Budiman dan Ariel Heryanto, kedua tokoh utama yang gencar mempropagandakan apa yang oleh Ariel Heryanto disebut sebagai sastra kontekstual tersebut, yakin bahwa tradisi bersastra dalam sastra Indonesia yang mereka klaim sebagai tradisi sastra universal itu merupakan tradisi yang tidak berakar dalam realitas kehidupan Indonesia. Makanya teralienasi menjadi asing di negeri sendiri. Nah, apa yang jadi masalah dalam sastra Indonesia menurut Arif Budiman? Misalnya adalah kenyataan bahwa sastra Indonesia tidak akrab dengan publiknya, atau lebih tepat, publiknya adalah kritikus-kritikus yang berwawasan kesusastraan barat. Karena itu, sastra Indonesia ibarat pohon dia tidak bisa tumbuh karena tidak punya tanah. Dia hanya menggapai-gapai ke atas sedangkan akarnya tidak menyentuh tanah. Sastrawan Indonesia menurut Arif Budiman lagi menulis hanya untuk audiens yang ada di barat. Sastrawan atau kritis barat, tapi ironisnya justru tidak diakui oleh dunia barat yang oleh Arif direpresentasikan oleh hadiah Nobel. Arif Budiman mempunyai kombinasi kualitas yang jarang sekali dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya. Ia tidak hanya populer di kalangan pengamat sastra atau seni pada umumnya di Indonesia masa ini, tetapi juga kaum sekolah yang menjadi bagian terpenting dari pembaca. Ia juga tidak hanya berotak cemerlang dan berkepribadian kokoh. Gagasan-gagasannya yang segar dan tajam berkali-kali menimbulkan kontroversi besar di antara para cendekiawan. Pemahaman mekanistik atas hubungan antara sastra dan masyarakat seperti yang ditawarkan konsep sastra kontekstual merupakan sebuah sosiologi sastra yang sangat dogmatis sampai skematis. Kalau tidak mau dikatakan cuma sebuah pseudo dan sosiologi sastra belaka, ini dengan mudah bisa dilihat dari tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Arif Budiman atas sastrawan Indonesia pada judul tulisan-tulisannya yang berkesan sangat sensasional itu. Ya, dan kalau memang dikaitkan dengan sastra, maka hal ini mengisyaratkan mustahilnya keberadaan sebuah sastra nasional yang mandiri karena kapitalisme mengembangkan berbagai sastra nasional dan lokal menjadi sebuah sastra dunia. Sastra yang melampaui kelas sosial dan kebangsaan dan berbicara kepada manusia di mana saja. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.